Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusdul Harjono, mahasiswa Universitas Siberasiya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan luas manajemen proyek. Terisi dari proyek proposal proyek ini yaitu pendahuluan, identifikasi proyek bisnis, dan ketiga kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang pakaian adalah kebutuhan pasar di Indonesia termasuk di level urban Jawa Timur. Masyarakat di sana juga tertarik dengan tren busana baru, mulai dari baju tidur kekinian hingga masker kain yang digital. Sayangnya, di desa sana masih terbatas layanan tailoring, toko, dan pabrik pakaian. Untuk itu, PT Plus Tailor hadir untuk memenuhi berbagai permintaan model baju dan kebutuhan konveksi sesuai keinginan konsumen. PT Plus Tailor berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan beragam platform digital, produksi, dan pemasaran. Dengan aplikasi dan platform yang mendukung, PT Plus Tailor dapat memberikan portofolio berbagai jenis produk dan kemudahan akses yang lebih baik dengan ke pemasaran. Digital marketing memungkinkan PT Plus Tailor untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan efisiensi dalam waktu dan biaya. Oleh karena itu, PT Plus Tailor mendorong para produsen untuk bergabung dan berkembang dalam era digital marketing yang memiliki cakupan luas dan akses tinggi. Maksud dan tujuan yaitu dapat memberikan fungsi terhadap perkembangan dan tujuan fashion. Sedangkan seseorang mencari data, file, berkas, penting, dan label merek pakaian yang nilai. Sedangkan masyarakat untuk dapat bekerja atau membuat pakaian tanpa harus ke tempat produksi langsung. Poin kedua, identifikasi proyek bisnis. Profil bisnis dari PT Retailer adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa jahit, pakaian, dan konveksi untuk ini berbagai permintaan menurut baju sesuai keinginan konsumen. Si di dusun berpoin sekar, RT 1, RW 6, atau Tuban, Jawa Timur. Perusahaan ini terletak sekitar 5 km di utara Kecamatan Tegal dan sekitar 24 km dari pusat Kabupaten Tuban. Didirikan pada tahun 2021, PT Plus Tailor menggabungkan fasilitas produksi dan toko dalam satu lokasi. Perusahaan ini menekankan kepuasan pelanggan dengan menggunakan mesin jahit modern dan baru dalam proses produksinya. PT Plus Tailor berkomitmen untuk memproduksi dan menjual pakaian berkualitas tinggi dengan harga terjangkau yang sulit ditemukan di pasaran. Tujuan perusahaan adalah untuk membawa produk lokal ke panggung internasional dan terus pandangan seperti kita terhadap kualitas produk lokal. Tapi persaingan ketat di era bisnis digital, PT Plus Tailor menyadari pentingnya menjaga perkembangan dan ketahanan perusahaan untuk tetap bersaing dengan brand lokal maupun internasional. Perusahaan merasa perlu menerapkan strategi yang efektif. Aplikasi digital marketing. Dalam melakukan proses pemasaran, PT Plus Tailor menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen di platform sebagai alat bantu utama untuk memperkenalkan produk secara online, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Aplikasi ini memberikan keuntungan bagi produsen dan konsumen dengan mempercepat proses jual beli produk secara online tanpa perlu melihat barang secara langsung, sehingga hemat waktu. Selain itu, aplikasi ini juga mengurangi biaya promosi yang tinggi dibandingkan iklan konvensional, mungkin produsen wilayah yang lebih luas secara efisien dan mengurangi potensi kerugian. Kerjasama dengan pihak aplikasi ini membantu produsen dalam melakukan promosi produk secara efektif.
Target konsumen. Target konsumen utama PT Boosteller adalah seluruh masyarakat yang dapat menggunakan smartphone dan web digital, khususnya generasi milenial yang sangat aktif di dunia internet. Generasi ini menjadi target teratas dan proses penjualan produk dan penggunaan aplikasi. Namun, semua usia dapat memanfaatkan aplikasi ini karena dirancang untuk juga digunakan serta dapat diakses secara bebas dan langsung. Dengan fokus pada target konsumen utama ini, produsen dapat mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen yang berguna untuk pengembangan barang dan jasa yang diinginkan. Dengan demikian, baik produsen maupun konsumen dapat menikmati manfaat dari aplikasi ini dengan sangat mudah. Strategi aplikasi. Para pengembang aplikasi melakukan riset bulanan untuk memahami tren dan topik yang sedang hangat di masyarakat untuk menciptakan basis data yang besar dan akurat, yang kemudian dijadikan acuan dalam pengembangan produk selanjutnya. Mempromosikan produk setiap bulan dengan promosi rutin, konsumen dapat mengetahui dan melihat produk yang ditawarkan. Salah satu strategi promosi yang efektif adalah memberikan potongan harga. Karena menurut riset, sekitar 80% dari cenderung melakukan pembelian langsung jika ada diskon pada produk yang mereka inginkan. Strategi ini tidak hanya menarik minat konsumen untuk membeli produk, tetapi juga membantu toko menggunakan basis pelanggan tetap. Keunggulan sistem aplikasi memiliki tingkat skalabilitas besar karena mampu menyimpan dan menjalankan data dalam jumlah besar dan kemampuan ini dapat terus diingat sesuai kebutuhan. Dilengkapi dengan tool auto repair, backup system, dan restore data untuk perbaikan data secara otomatis jika terjadi kesalahan database sehingga menyebabkan ketergantungan dengan berbagai vendor. Perangkat lunak yang dipakai tidak harus memiliki sistem operasi seperti Linux dan paket aplikasi lainnya yang berguna. Sistem menyediakan user manual, instalasi, dan konfigurasi standalone, user friendly, dan file. Bukan sebuah server khusus yang dapat menangani layanan dari para klien, tapi juga dapat digunakan menjadi multi-user sesuai dengan sistem, sehingga sistem mampu memberikan layanan kepada banyak penggunaan secara bersamaan. Memiliki beberapa level akses, seperti administrator, yaitu seseorang yang memiliki akses dan bertanggung jawab penuh terhadap data. Dan itu juga ada level user penuh, yaitu orang yang diberikan wewenang oleh administrator untuk mendapat mengakses bagi data dan juga dapat memanipulasi berbagai data. Serta ada level user biasa, yaitu user yang hanya diberikan hak untuk mengakses data saja tanpa dapat mengisi data. Slide selanjutnya yaitu tahap pekerjaan. Kegiatan yang ada yaitu tawaran dan pengajuan proposal. Kemudian kebutuhan sistem, pengembangan sistem, metode yang digunakan, pengumpulan data, analisis data, metode desain, kemudian implementasi, assembly coding, selanjutnya uji sistem, evaluasi, perbaikan, instalasi, konfigurasi, dan laporan. Rencana anggaran biaya. Berikut merupakan anggaran biaya untuk barang yang dibutuhkan. Pertama ada prosesor AMD Ryzen dengan jumlah 1 harga 16 juta rupiah. Kedua, memori DDR2 16 GB dengan jumlah 2 dengan harga 2 juta rupiah. Yang ketiga, HDD SATA internal 1 TB, jumlah yang dibutuhkan 1 dan harga 1.500.000 rupiah. DVD multi-write jumlah 1 dengan harga 2 juta rupiah. Motherboard Asus Onboard jumlah yang dibutuhkan 1 dengan harga 4 juta rupiah. Monitor 4K jumlah yang dibutuhkan 1 dengan harga 32 juta rupiah. Mouse yang dibutuhkan 1 harga 1 juta. Keyboard dibutuhkan 1 dengan harga 1 juta rupiah. Backup eksternal HDD 500 GB membutuhkan 1 buah
dengan harga Rp2.000.000. VGA 3090 Ti membutuhkan 1 piece dengan harga Rp41.000.000. All-in-one function digital scanner membutuhkan 1 dengan harga Rp100.000.000. AC membutuhkan untuk 4 dengan masing-masing 1, yakni dengan total Rp4.000.000. Brainware membutuhkan 7 dengan harga Rp135.000.000. Smartphone dan 5 dan total harga Rp75.000.000. Yakni total anggaran biaya yang diperlukan yaitu Rp420.500.000. Untuk biaya satuan pekerjaan, yakni terdapat kegiatan dan dengan kesulitan, itu pun harganya berbeda. Kebutuhan sistem dengan harga Rp7.000.000, pengembangan sistem Rp8.000.000, metode yang digunakan tingkat kesulitan ringan yaitu Rp5.000.000, pengembangan data Rp5.000.000, analisis data Rp10.000.000, desain Rp20.000.000, implementasi Rp15.000.000, coding Rp20.000.000, uji sistem Rp15.000.000, evaluasi Rp20.000.000, perbaikan Rp12.000.000, instalasi Rp8.000.000, server Rp10.000.000, teknisi Rp12.000.000, transportasi Rp5.000.000, laporan Rp3.000.000, komunikasi Rp4.000.000, alat tulis kantor Rp5.000.000, training Rp10.000.000. Total biaya untuk satuan pekerjaan yaitu Rp194.000.000. Berikutnya ini rencana schedule. Kegiatan dilakukan pada tahun 2021 dari Januari hingga Februari. Ini kegiatan pertama pada minggu pertama bulan Januari yaitu proposal dan revisi. Pada minggu kedua persetujuan proposal, pengumpulan data, analisis data. Minggu ketiga desain implementasi. Minggu keempat yakni desain implementasi, coding, uji sistem. Kemudian di bulan selanjutnya pada minggu pertama dilakukan coding, uji sistem, serta evaluasi. Di minggu kedua dilakukan evaluasi, perbaikan. Minggu ketiga dilakukan perbaikan, instalasi, dan konfigurasi. Yang minggu keempat pembuatan laporan. Laporan dibuat pada setiap pekerjaan. Kesimpulan, produk yang akan dikembangkan oleh PT Bus Tyler menentukan contoh aplikasi untuk berkembang lebih baik di era digital ini. Aplikasi sistem informasi manajemen multi-platform memudahkan pemotongan biaya promosi yang tinggi dan membawa jangkauan pemasaran. Produk yang akan dikembangkan oleh PT Bus Tyler memiliki aplikasi untuk berkembang lebih baik di era digital ini dan memungkinkan terciptanya kemajuan di bidang digital, fitur-fitur yang semakin canggih di masa depan. Dengan aplikasi ini, produsen dapat mengembangkan dan memasarkan produk lebih efisien, serta mengembangkan fitur pembayaran digital untuk kemudahan transaksi. Aplikasi ini diharapkan menarik investor dan produsen lainnya, sehingga bisa terus berkembang dengan dukungan dari orang-orang yang di bidang ini. Sekian presentasi proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.